Yo guys, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Terima kasih masih menyaksikan videonya Rosi Tirus. Ini episode ke-15. Maraton banget ya nontonnya. Jadi ini adalah video yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman karena beasiswa SI sekarang keluarin beasiswa terbaru, yaitu dengan nama, kita scroll, Pioneering Women in STEM. Ya, di video kali ini kita akan mengupas tentang hal tersebut. Sebelum aku ngupas lebih dalam, aku mau ngucapin makasih buat teman-teman yang traktir aku kopi virtual. Aku udah punya kopinya sekarang. Jadi aku jadi semakin semangat bikin videonya karena teman-teman juga supporting aku beli kopi secara virtual. Itu artinya teman-teman juga ngasih semacam mental boost gitu. Jadi teman-teman kalau kepengen traktir aku juga atau ngerasa terbantu dengan video-video yang aku kasih, kamu bisa beliin aku kopi di link di deskripsi, oke? Okay? Thank you buat semuanya by the way. I'm so happy to have you guys. So, aku akan klik di sini ya. Bagi yang belum tahu, nama websitenya adalah si.si. Nih di sini, terus scholarships. Terus di bagian bawah sini ada pilihan global professionals, kemudian pioneering women in STEM. Dan ini merupakan beasiswa baru yang baru rilis di tahun 2024 ini. Nah, aku mau jelasin sedikit ya. Jadi yang mungkin banyak yang langsung ke video ini mungkin jam in gitu nggak lihat videoku yang sebelumnya. Jadi beasiswa SI biasanya itu disingkatkan SISGP, jadi Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Jadi memang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang udah bekerja selama 3.000 jam dari berbagai negara. Nah, tahun ini SI atau organisasi SI ya, Swedish Institute itu ngeluarin beasiswa baru namanya Pioneering Women in STEM. Menariknya di beasiswa ini adalah eligible countries-nya itu salah satunya adalah Indonesia. That's really good news, right? So, kita buka websitenya, aku akan go through, bacain satu persatu beasiswa ini tuh tentang apa. Jadi, beasiswa ini, biasanya gini teman-teman, kalau aku apply beasiswa, aku selalu biasakan baca semuanya secara urut, secara rinci, aku ulang berkali-kali, teman-teman juga harus melakukan itu ya. Dan ini akan aku bantu untuk baca satu persatu. Oke, jadi di sini dia bilang, apakah kamu passionate untuk mencetak masa depan? Kenapa ini ada kata-kata mencetak masa depan? Kita pasti akan temukan jawabannya nanti. Kemudian ini adalah chance kamu atau kesempatan kamu ya untuk mendapatkan berbagai kesempatan yang berharga, keahlian yang berharga untuk mendapatkan ide-ide segar yang inovatif dan membuat positif impact. Kemudian kita welcome kepada perempuan-perempuan. Jadi beasiswa ini dari namanya memang untuk perempuan, untuk 10 negara di Afrika dan Asia untuk apply scholarship yang fully funded. Jadi semuanya di cover nanti dan diharapkan mereka-mereka ini siap untuk memimpin perubahan. Nah, ini ada kata kuncinya, memimpin perubahan. Jadi walaupun sesama perempuan ini bekerja gitu ya, pastikan yang apply beasiswa ini adalah orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan. Dia do something in their community, at their work gitu. Nggak cuma melakukan sesuatu untuk kekayaan pribadinya aja. Jadi makanya nanti teman-teman harus ngebuktiin bahwa kamu itu lead the change. Itu kata kuncinya ya. Dan tackle global challenges. Jadi artinya kamu berusaha memecahkan masalah global. Kamu harus berkontribusi terhadap isu SDGs gitu. Ya, udah tahu kan ya SDGs, aku udah kasih penjelasan di video sebelumnya, kalau nggak salah video kedua atau ketiga. Please cek dan lihat video itu karena udah aku jelasin. Dan juga develop lasting solutions. Jadi come up with like innovative ideas untuk memecahkan masalah yang kamu fokusin. Dan dari negara yang di cover salah satunya Indonesia. Di sini ada Bangladesh, Kenya, Malaysia, Nigeria, Filipina, Rwanda, South Africa, Thailand dan Vietnam. Indonesia di sini, so I'm so happy. Aku mendengar kabar dari salah satu award di tahun-tahun sebelumnya, dia bilang bahwa SI ini pernah ngeluarin beasiswa yang mirip kayak gini sebenarnya, tapi entah beberapa tahun yang lalu gitu. Dan katanya biasanya per tahun tuh yang diambil kayak cuma dikit. Jadi kayak
nggak tahu ya, jumlah kuotanya nggak banyak gitu. Aku nggak mau nyebut angkanya takut bikin grogi, tapi intinya nggak banyak. Yang global professionals kuotanya lebih banyak dan kalau nggak salah global professionals kuotanya 150 orang untuk tahun 2025. Berarti yang ini bisa jadi yang STEM ini lebih kecil dari itu. Karena jumlah negaranya cuma dikit kan, cuma 10 negara gitu. Tapi walaupun cuma sedikit, teman-teman harus tetap punya harapan, harus tetap memperjuangkan ini. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, mungkin yang bikin penasaran adalah kenapa beasiswa ini eksis gitu ya nggak sih? Nah, jadi teman-teman bagi yang mempelajari tentang isu perempuan pasti sudah sangat aware bahwa banyak terjadi di negara-negara miskin berkembang seperti salah satunya Indonesia dan negara-negara ini ya, yang lainnya terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal teknologi. Misalnya dalam sebuah kantor gitu yang di teknologi, jumlah perempuan dan laki-lakinya biasanya tidak seimbang. Laki-lakinya mendominasi, sedangkan perempuan cuma kurang dari 30%. Dan ini menjadi isu global, bahkan di salah satu International Women's Day pernah diangkat isu tentang women in STEM. Jadi orang-orang yang berkontribusi terhadap mencetak perempuan generasi-generasi baru itu biasanya mendapatkan ruang khusus dan mendapatkan pendanaan khusus untuk melanjutkan misinya. Jadi kayaknya ini adalah salah satu upaya dari Swedia untuk membentuk individu-individu perempuan yang bisa mencetak generasi-generasi baru supaya melek terhadap teknologi gitu. Oke? Okay? Di sini seperti yang teman-teman lihat ada 4 hal, ada overview, what's included, criteria, how to apply, and FAQ. Aku akan bahas satu persatu. Alright, kita mulai dari overview dulu. SI Scholarships Pioneering Women in STEM, aku singkatnya sih Women in STEM atau STEM gitu aja ya, karena ada yang nyingkat tuh kayak PWS. Agak sulit ya. Aku nggak tahu sih singkatan yang bener apa, tapi kalau aku nanti bilang Women in STEM, teman-teman harus paham ya. Jadi beasiswa ini tuh untuk fully funded, baik 1 tahun maupun 2 tahun, di program yang disajikan. Jadi nanti programnya sudah dikasih listnya, teman-teman nggak boleh milih dari luar list program tersebut. Nah, dia bilang bahwa Sweden itu kan negara yang paling inovatif ya. Jadi memang Sweden tuh sebagai salah satu negara yang selalu dibilang top sustainable and innovative country gitu. Dan memang benar sih. Jadi dia bilang bahwa dengan kamu mendapatkan beasiswa ini, kamu mendapatkan kesempatan untuk belajar atau mendapatkan pendidikan terhadap negara yang paling sustainable dan paling inovatif di dunia ini. Dan beasiswa ini diajarkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi jangan nanya aku, Kak, belajarnya pakai bahasa apa? Tertulis di sini pakai bahasa Inggris, tapi teman-teman tetap disarankan untuk bisa bahasa Swedia biar nanti bisa gampang dapat kerja. Oke? Okay? Kemudian core materinya ada di Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini namanya STEM gitu. Kemudian, sorry yang belum paham, ini singkatannya adalah STEM. STEM, oke, singkatan dari ini. Jadi teman-teman yang punya background science ataupun teknologi ataupun engineering dan juga mathematics punya kesempatan di sini. Dan kemudian melalui beasiswa ini SI atau Swedish Institute, dia kepengen tuh mencetak diverse dan equal STEM field. Nah, ini sesuai dengan yang udah aku sampaikan tadi kan. Jadi, si Swedish Institute ini ingin turut berkontribusi mencetak global leaders ya, yang dia itu mengisi ruang-ruang STEM supaya equal, supaya jumlah laki-laki dan perempuan tuh setara gitu. Perempuan punya akses yang sama gitu. Bahkan contoh sederhananya deh teman-teman, di Indonesia itu misalnya nih sebuah desa gitu ya atau sebuah kampung. Dalam satu keluarga, kebanyakan yang punya HP itu adalah seorang suami. Istrinya bisa pakai HP tapi kalau suaminya udah selesai pakai HP-nya. Jadi si perempuan itu nggak owning gitu loh, nggak memiliki HP. Ya mungkin kalau desanya udah maju atau mungkin orang tinggal di kota mungkin udah punya HP. Tapi kalau teman-teman masuk ke pelosok, bener-bener di desa, perempuan tuh biasanya punya less akses dibandingkan laki-laki. Kenapa begitu? Karena laki-laki tuh punya uang, dia bisa beli HP kapanpun. Sedangkan perempuan yang tidak bekerja, mereka beli HP dari mana gitu. Biasanya mereka menunggu suami belikan HP buat dia gitu. Jadi ini
Ini terjadi gitu, apalagi di negara-negara miskin berkembang kayak salah satunya negara Indonesia. Jadi kembali lagi ke sini, SI pengen berkontribusi terhadap SDGs ya, salah satu goalnya ya di tahun 2030 dan drive the development of their home countries forward. Di sini maksudnya adalah orang yang terpilih ini, global leaders ini harapannya kembali ke Indonesia untuk mengembangkan negara Indonesia. Jadi, my best suggestion will be kalau teman-teman pun kepikiran pengen lanjut kerja di Swedia atau di negara maju lainnya, jangan pernah tulis itu nanti di dokumen. Ya, kamu harus bisa berdiplomasi, bilang bahwa kamu akan tinggal di Indonesia, kamu akan berkontribusi terhadap apa yang udah kamu kerjakan saat ini. Got it? Oke. Jadi beasiswa ini terbuka untuk female citizen, untuk master autumn ya, jadi pilihnya program yang autumn dan ya udah diumumkan full eligible masternya di saat tanggal 1 November. Kita akan menuju ke sana nanti. Kemudian kita bisa dapat informasi jauh ke sini. Oke, key dates-nya. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya, kamu harus daftar kampus dari tanggal 15 Oktober sampai 15 Januari di University Admissions. Pastiin teman-teman simak videoku yang lain, aku udah bahas ini. Jadi aku mau singgung sedikit, di Swedia itu kalau pendaftaran kampus semuanya terpusat. Jadi kamu harus daftar kampus dulu di universityadmissions.si. Pilih jurusan sesuai jurusannya Women in STEM ini. Kemudian tanggal 3 Februari adalah deadline untuk bayar biaya kampusnya, yaitu 900 krona atau sekitar 1,5 juta. Kemudian ngumpulin dokumen-dokumen, nggak boleh kelewat dari 3 Februari. Pastiin submitnya sebelum 3 Februari biar nggak grogi. Kemudian pengumuman kampus itu tanggal 27 Maret. Pengumuman beasiswa tanggal 24. Jadi kalau misalnya lolos kampus belum tentu dapat beasiswa. Kalau dapat beasiswa pasti dapat kampus gitu. Jadi nanti kalau tanggal 27 Maret teman-teman lolos kampus, tinggal berdoa semoga juga lolos beasiswanya gitu ya. Oke, sekarang next step. What's included? Beasiswa ini cover apa aja sih? Jadi dia bilang di sini aja udah kata-kata a competitive fully funded scholarship. Jadi luar biasa kompetitif nih pasti ya. Oke, jadi yang di cover adalah biaya kampus atau tuition fee SPP itu langsung dibayarin SI ke kampusnya. Jadi teman-teman jangan berharap akan terima di rekeningnya teman-teman, itu enggak. Kemudian dapat duit 12.000 krona untuk biaya hidup. Biasanya ini tuh cukup banget untuk tinggal di Swedia. Jadi di Swedia itu paling habisnya sekitar 9.000 something sampai 9.000 sampai 10.000 krona. Kalau teman-teman dapat 12.000 jadi masih bisa untuk ditabung biasanya. Dan ingat ini adalah untuk individu, bukan untuk keluarga. Beasiswa ini bukan beasiswa satu keluarga ya. Jadi kalau mau bawa keluarga artinya teman-teman harus punya uang tambahan untuk keluarga. Dan udah aku bahas di video yang lainnya, jadi silakan di scroll atau nanti kolom chat tanya, nanti akan aku kasih linknya yang mana. Aku udah ngebahas biayanya berapa yang dibutuhin kalau mau bawa keluarga. Kemudian juga dapat travel grant atau uang perjalanan. Teman-teman boleh pakai uang ini semaunya. Jadi dikasihnya 15.000. Teman-teman mau beli tiket yang mahal boleh, yang murah boleh, terserah. Tapi ini sifatnya bukan reimbursement. Jadi dikasih utuh 15.000, teman-teman bisa kelola itu. Nah, aku mau ngasih info sedikit walaupun aku udah singgung di video lain bahwa teman-teman kalau nanti dapat uang ini, dapatnya itu ketika teman-teman udah tiba di Swedia. Jadi di minggu pertama teman-teman tiba di Swedia, langsung daftar ke kampus, registrasi ulang. Di situ nanti kamu akan dapat kartu untuk aktivasi kartu beasiswa. Gitu. Dan pas waktu aktivasi ini nanti dikasih kode, PIN dan lain, habis itu uangnya cair di dalamnya. Jadi memang teman-teman artinya harus punya persiapan uang untuk beli tiket, berangkat ke Swedia pakai uang sendiri, atau mungkin bayar kos-kosan, biasanya diminta dulu untuk bayar, misalnya kosanmu tuh biayanya 10 juta, aku nggak tahu ya, beda tempat kan beda harga, teman-teman harus punya uang dulu untuk bayar kos-kosan, baru nanti uangnya cair teman-teman bisa gunakan
untuk kebutuhan lainnya gitu. Jadi memang harus modal dulu teman-teman ya. Dan aku rasa modalnya juga nggak mahal-mahal banget, masih make sense. Dan kalaupun pinjam uang toh juga nanti teman-teman bakal dapat uang dari SISGP pasti pas waktu tiba di Swedia. Kemudian di sini kalau memang posisi kamu udah di Sweden maka kamu nggak bisa, nggak dapat uang ini, nggak dapat travel grant, bilangnya tuh gitu. Kemudian kamu nanti akan tergabung ke dalam platform namanya NFGP. Jadi ceritanya itu CSI ngumpulin semua mahasiswa di kampus tersebut. Misalnya di kampusku dulu Uppsala itu ada organisasi NFGP Uppsala. Di kampus Stockholm ada NFGP Stockholm. Jadi dikonekin antara penerima beasiswa satu dan yang lain. Akhirnya teman-teman punya banyak kenalan dari negara-negara lain. Jadi kalau Women in STEM nanti pasti kenal sama negara-negara yang ini tadi. Gitu, kamu akan connect sama mereka karena tergabung di satu organisasi penerima beasiswa. Kemudian ketika udah lulus, teman-teman tergabung ke dalam SI Alumni Network. Jadi nggak yang habis lulus sudah nganggur gitu ya, nggak diapa-apain tuh enggak. SI itu ngasih pelatihan, kemudian ngasih ruang buat kita tetap kenalan, tetap network bersama negara-negara lain. Karena in the end of the day, harapan SI adalah kamu itu nggak cuma jago kandang gitu loh teman-teman. Kami itu punya network yang luas, sehingga kalau kamu bangun bisnis, itu memajukan bisnismu. Kalau misalnya kamu bekerja, kamu bisa juga mendapatkan pekerjaan melalui network-network tersebut. Bentar, aku haus. Bentar ya. Thank you. Minum kopi dari virtual coffee yang teman-teman kasih. So, scholarships. Jadi di sini ya dia bilang tidak termasuk apa? Tidak termasuk asuransi. Nah, ini jangan khawatir walaupun dia bilang tidak termasuk asuransi. Nanti kalau teman-teman udah sampai Swedia, teman-teman itu otomatis tercover asuransi karena yang nanggung itu negara. Jadi negara Swedia itu menanggung asuransi. Jadi nanti teman-teman dapat namanya personummer. Jadi teman-teman dengan nomor itu bisa daftar di puskesmas terkait, bisa periksa, bisa akses dokter, bisa akses vaksin dan lain-lain. Oke. Dan kamu berarti tidak perlu beli asuransi sendiri. Kemudian dia juga nggak ngasih tambahan biaya buat orang bawa keluarga. Jadi kalau teman-teman bawa keluarga, ingat tonton videoku yang lain. Aku udah ngebahas berapa uang yang harus disiapin kalau bawa anak, suami, atau istri. Kemudian nggak balikin uang yang kamu udah bayarin di university admissions. Kamu kan bayar 900 krona untuk daftar kampus, itu nggak bakal dikasih duitnya. Jadi itu uang modal buat kamu ya, uang modal yang harus kamu keluarin. Kemudian kamu tidak diizinkan untuk pindah program. Jadi nggak diizinkan ya. Kemudian kamu nggak juga diizinkan untuk extend atau mengubah period of scholarship. Jadi misalnya kamu keterima tahun ini ya harus kuliahnya tahun ini, nggak boleh tunda tahun depan gitu. Jadi biasanya kalau maunya nunda ya berarti reject, tahun depan apply lagi gitu. Jadi nggak bisa seenaknya udah keterima hari ini terus tiba-tiba reject gitu. Tapi aku pernah dengar kasus kalau alasannya itu sangat bisa diterima, itu bisa. Aku kayak pernah dengar tuh kayak misalnya alasan kesehatan atau alasan melahirkan. Jadi alasan-alasan yang humanis gitu loh, bukan karena kok aku nggak bisa cuti kerja, aku harus mundur gitu, nggak bisa, nggak semudah itu ya karena yang diurusin kan nggak kamu doang. Oke? Lanjut, kriterianya apa nih untuk bisa lolos beasiswa ini? Pertama, kamu harus perempuan. By the way, kata perempuan ini menarik buat aku ya. Jadi aku pengen nanti kita baca lebih dalam karena perempuan mungkin kalau di Indonesia konteksnya udah jelas ya. Women tuh orang dengan alat vital tertentu gitu ya. Tapi kalau di Swedia kata female itu pasti sangat diverse ya, tidak hanya dengan alat kelamin tertentu, tapi pasti ini ada pertimbangan-pertimbangan kenapa dia naruh female, naruh kata woman. Nanti kita akan bahas. Aku ngelihat ada satu kata yang menarik nanti. Jadi teman-teman kita bagian dari Indonesia jadi pasti boleh apply. Kamu harus apply di kampus melalui university admissions. Kamu harus memilih program yang udah dikasih dan kalau dia bilang gini, if you have already been awarded SI scholarships, oke. Jadi kalau kamu
udah pernah dapat degree di Swedia dan kamu pernah dapat SI scholarship sebelumnya, kamu nggak boleh apply beasiswa ini lagi. Jadi cukup sekali aja. Oke, kemudian dia bilang di sini bahwa ketika kamu punya dual citizenship, bentar. Sorry aku kelewat di sini. Kamu harus citizen di salah satu negara kita, Indonesia ya. Dan namun kamu nggak harus tinggal di Indonesia pas waktu kamu apply. Jadi kalau teman-teman lagi di Malaysia, lagi di Qatar, lagi di Australia, boleh apply beasiswa ini. Jadi nggak dilarang gitu ya. Kemudian kamu kalau punya dual citizenships, by the way ini nggak applicable buat kita karena Indonesia nggak mengenal istilah dua kenegaraan ya. Jadi nggak perlu dibahas. Kemudian jika kamu negaranya nggak ada di negara yang ini ya, di 10 negara ini, lihatlah other scholarship opportunities. Disuruh ngelihat jenis-jenis beasiswa yang lain. Nah, aku rasa ada kata-kata kayak gini karena banyak yang protes. Kenapa kok negaranya cuma 10 gitu, nggak banyak gitu ya, nggak seperti tahun sebelumnya itu kan bisa sampai 42 negara. Ini kok cuma 10 negara doang gitu. Ya again kita beruntung sebagai orang Indonesia dikasih kesempatan buat apply beasiswa ini. Kemudian kamu tuh nggak eligible apply beasiswa ini kalau kamu punya resident permit di Swedia. Nggak boleh. Ya dia bilang permanent resident, temporary work resident permit, atau misalnya visa spouse. Oke, jadi nggak eligible, dia bilang. Ya, jadi teman-teman yang benar-benar masih di Indonesia atau nggak punya hubungan apa-apa dengan Swedia, itu bisa ya. Oke, kita lanjut. Kelewat. Harus urut ke sini, sorry. Jadi dia bilang di sini inilah eligible master program yang di cover ya teman-teman di STEM. Kita klik linknya. Alright, ini linknya teman-teman. Aku excited banget dapat list ini. Ini pertama kalinya ada cuma 14 list ya. Jadi memang STEM banget sih. Oke, dari Blackinghe Institute. Jadi teman-teman risetnya harus dari list ini dulu. List ini nanti masukkan di University Admissions, pelajari. Dan di sini kamu lihat ada course code-nya teman-teman. Jadi setiap program tuh ada kodenya masing-masing. Nanti jangan sampai ketuker ya. Ada Chalmers juga, lebih banyak nih jurusannya. Dalarna, Halmstad, Jönköping, banyak nih Jönköping. Supply Chain Operation Management, menarik nih. Sustainable Production Development, Karlstad, Karolinska Institute, banyak. Mälardalen, KTH Stockholm, SLU juga ada. Umeå juga ada, Boras, Gothenburg, Skövde West, Uppsala. Aku suka banget kalau udah ada lihat Uppsala kayak alma mater gitu kan, kayak ngerasa bangga. Dan kalau aku lihat di sini ada Additive Manufacturing, Biology, Chemistry, Drugs. Oke. Wow. Cool. Orebro. Oke, ini adalah program-programnya teman-teman. Dipilih. Oke. Lanjut. Jadi programnya nggak boleh keluar dari jalur ini ya. Kita baca lagi tentang University Admissions. Oke, be liable to pay tuition fees to Swedish University. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang daftar kampus di Swedia itu orang yang harusnya punya kewajiban untuk bayar kampus. Karena ada orang-orang yang gratis kalau kuliah di Swedia gitu loh. Kayak tadi orang-orang yang tinggal di Swedia, baik itu visa spouse, pokoknya yang punya resident permit, baik itu temporary ataupun permanen. Itu kan kalau kuliah di Eropa gratis teman-teman. Kuliah di Swedia itu gratis. Jadi itu nggak eligible. Yang eligible adalah orang-orang yang kalau kuliah harus bayar. Supaya apa? Supaya SI bisa ngeluarin duit untuk bayarin kuliah kamu gitu. Oke? Kemudian have paid the application fee. Jadi kamu harus bayar 900 krona untuk university admission supaya aplikasi kamu diproses.
Kemudian kamu harus admitted atau conditionally admitted di salah satu program master di University Admissions. Jadi maksudnya adalah nanti kan teman-teman daftar di universityadmission.si, right? Kemudian nanti akan ada informasi di portal kamu ya, di dashboard kamu itu admitted atau enggak. Kadang tuh tulisannya admitted, kadang conditionally admitted. Biasanya tertulis conditionally admitted tuh karena kamu tuh keterima tapi belum submit satu dokumen, misalnya kurang dokumen IELTS atau apa gitu diminta tambahan. Atau kadang conditionally admitted karena kamu tuh harus diminta untuk bayar SPP gitu. Padahal kan kita bayar SPP-nya nunggu kalau dapat beasiswa kan. Nah, tapi nanti kalau teman-teman misalnya semua list ranking yang teman-teman pilih itu reserved atau cadangan doang atau waiting list, maka teman-teman harus reject gitu loh. Misalnya ranking 1 reserve, ranking 2 keterima, ranking ketiga keterima, ranking 4 keterima. Kan bisa milih 4 jurusan kan. Maka yang reserve itu yang ranking 1 hapus, reject, withdraw supaya yang ranking kedua lolos masuk. Karena kita tuh cuma akan keterima di satu doang. Satu jurusan doang. Oke, nggak sampai 2, nggak sampai 3, nggak sampai 4. Jadi yang ranking paling atas yang akan bakal dipilih. Misalnya kamu keterima ranking 1 ya 2, 3, 4 hangus. Keterima nomor 2, ranking 1 misalnya nggak keterima, ranking 2 keterima, 3, 4 otomatis hangus. Jadi pastiin teman-teman nanti di bulan Maret pas ada pengumuman kampus langsung reject ya kalau misalnya dia yang reserve. Karena ya nanti kamu nggak akan dipertimbangkan dapat beasiswa gitu. Oke? Kemudian, previous degrees or residence in Sweden. Untuk eligible SI scholarships, kamu harus tidak sedang kuliah di salah satu kampus di Swedia. Kamu belum pernah keterima beasiswa SI sebelumnya. Kamu tidak tinggal di Swedia lebih dari 2 tahun sebelum beasiswa gitu. Jadi misalnya kamu tinggal di Swedia tapi belum kemudian balik lagi ke Indonesia dan kurang dari 2 tahun, maka nggak boleh apply beasiswa ini. Oke? Cool? Bisa dimengerti ya? Lanjut yuk, how to apply. Ini dia, how to apply. Kayaknya ini bakal panjang banget di videonya. Gak apa-apa ya, kita lanjut aja ya. Oke. How to apply? Yang pertama, select master programs. Yang kedua, apply lewat university admissions. Select master program. Memilih programnya mana yang tadi loh, ada list dari kampus-kampus. Apply lewat university admissions.si. Habis itu, let SI know you have applied. Kasih tahu SI bahwa kamu udah daftar. Dia bilangnya gitu, ngasih taunya nanti harus ngisi form. Habis itu kamu akan dapat notifikasi entah kamu lolos kampus dan juga lolos SI. Jadi stepnya jauh lebih simple, oke? Nah, dia bilang kamu harus milih jurusan di list ini. Kita tadi udah buka bareng-bareng ya. Yang kedua, apply di universityadmissions.si. Nah, dia bilang di sini bahwa ketika kamu apply di satu atau lebih dari satu, karena bisa milih 4 jurusan, kamu itu otomatis akan dipertimbangkan mendapatkan beasiswa. Otomatis ya. Jadi kamu nggak perlu ada extra work untuk daftar SI sendiri, tuh nggak perlu. Kemudian each university, setiap kampus itu responsible atau bertanggung jawab untuk memilih scholar ya dan memberikan instruksi jika ada hal-hal yang harus diikutin oleh kandidat. Dan jika kamu ada pertanyaan terhadap jurusan tersebut, kamu harus kontak kampus yang kamu lamar. Jadi teman-teman, menurut pandanganku ya, ini kelihatan simple kayaknya. Kelihatan kayak, aku nggak perlu masukin dokumen macam-macam nih kayak yang sebelah, kayak yang global professionals. Tapi teman-teman, bukan berarti kalau lebih sedikit stepnya itu lebih mudah. Ya, karena artinya sainganmu jadi lebih berat gitu. Kamu harus benar-benar milih program yang bagus, kamu harus benar-benar bisa meyakinkan pihak kampus bahwa kamu tuh sangat layak lolos di kampusnya
dan lolos beasiswanya. Jadi kalau misalnya dia minta dokumen tertentu, jangan sampai kamu kelewat. Kalau dia minta motivation letter, tulisannya tuh harus benar-benar bagus dan meyakinkan atau convincing gitu. Ya, jadi itu. Kemudian, oke, kita udah jelasin tadi ya, pendaftarannya maksimal 3 Februari. Jadi ini pihak kampusnya ya, yang punya responsibel untuk memilih scholar. Oke, kemudian yang ketiga, kasih tahu SI kalau kamu udah apply. Jadi diminta kamu, kalau kamu udah complete the form, kamu, oke, dia bilang kalau kamu udah selesai nge-ranking dan mengumpulkan dan mensubmit aplikasi kampus kamu di University Admissions, kamu harus mengisi form ini. Dia bilang, jadi kalau sepahamku ini adalah confirmation email tidak dikirimkan. Jadi nanti kamu disuruh ngisi form ini, kalau nggak salah kamu nggak dapat confirmation email. Kindly note that a confirmation email will not be sent upon form. Oh, kamu tidak boleh mengirimkan dokumen ini, mengisi dokumen ini kalau kamu benar-benar belum daftar gitu maksudnya ya kalau nggak salah. Nanti kalau aku mempunyai ide baru, aku akan tulis di kolom deskripsi. I'm not sure, tapi aku yakin ini bukan hal yang kritikal. Intinya kamu mengisi form ini ketika kamu udah finalisasi ranking dan udah submit ya dokumen atau apapun final submissions di University Admissions. Kita buka formnya. Ini formnya teman-teman, dan formnya tuh sangat simple. Nanti aku akan coba ngisi, tapi ngisinya pura-pura ya. Jadi nanti gak aku submit beneran. Oke. Jadi dia bilang di sini adalah jadi aplikasi untuk Swedish aplikasi ini di-manage oleh University Admissions. Kamu bisa milih 4 program, namun supaya orang SI-nya tahu bahwa kamu juga apply STEM, maka kamu harus isi form ini. Dan dia sampai highlight pakai bold ini, dia bilang bahwa please isi kalau kamu udah benar-benar finalisasi ranking, udah submit University Admissions application. Jangan sampai kamu ngisi sebelum submit ya, nanti bikin bingung panitia. Oke, jadi isi. Misalnya aku tulis namanya harus sesuai yang di paspor ya teman-teman. Makanya harus punya paspor, nggak boleh nggak punya paspor ya. Harus punya. Namanya sama persis. Kemudian tulis tanggal. Jadi di sini date dulu, month sama tahun. Misalnya aku nulisnya bisa langsung ditulis sebenarnya langsung tanggal 1 Januari misalnya 1900 misalnya gini. Oke, ini cuma nyoba aja. Jadi pakai slash ya, bulan, tanggal, kemudian tahun. Citizenship misalnya tulis aja Indonesia, nggak usah disingkat. Gendernya woman. Nah, ini yang aku tadi bilang menarik ya. Do you use another pronoun? He or she, please write it here. I really love this. Jadi banyak orang-orang di luar sana kan yang non-binary ya, tidak mau dikategorikan sebagai woman or man. Biasanya dia punya panggilan khusus dan bisa ditulis. Ada yang ditulisnya they, gitu misalnya. Misalnya email address-nya, misalnya Cilsore. Ini aku pakai keyboard Jerman kadang suka lupa add. Kemana tadi? Add. Oh, where is add? Oh, di sini. Sorry, aku kadang kalau pakai keyboard ini suka lupa. rosi@gmail.com. Kayak gini ya. Kemudian ditanya apakah kamu interested untuk mendapatkan beasiswa ini? Tentu iya dong. Next. Kemudian di sini disuruh nulis university name sama sesuai rankingnya ya. Make sure tulis one of program each ranking below depending on how. Intinya nulisnya berdasarkan ranking. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Disuruh nulis nama institusinya,
nama kodenya, name-nya, ya, sama ranking number. Ini udah ada ranking number-nya sih sebenarnya. Kamu perlu aku praktekin nggak? Tapi aku nanti kembali ke sini. Gimana sebaiknya? Aku buka dashboard baru aja ya. si.si biar teman-teman fully paham. Ini kalau nggak paham pada nanya-nanya lagi kan ngerepotin nanti kalau pertanyaannya basic. Pertanyaannya yang nggak basic gitu. Oke, sorry. Aku kenapa nggak buka 2 tadi ya? Oke, list program. Makanya tadi aku bilang ada kode course. Misalnya aku milih yang ini ya, AI and Machine Learning. I will copy here. Misalnya dia nulis insert university name. Oh, university name dulu. Sorry. Masukkan gini. Bisa pakai koma, bisa pakai strip. Aku rasa nggak ada aturan khusus. Jangan grogi. Kemudian isi nama jurusannya. Oh, program code dulu. Program code dulu. Sorry. Sebenarnya aku tadi tuh udah nyiapin aku udah copyin semua pertanyaannya di sini di documents, tapi aku pengen buka dashboardnya setelah aku pikir-pikir kayak gini. Program name, insert ranking number misalnya. Bisa juga kamu tulis ranking number 1 gitu. Mungkin atau tulis number 1 atau 01 gitu juga aku rasa is not a big deal. Jadi intinya harus nulis nama kampusnya, program code-nya, sama program name-nya, oke? Yang diwajibin nulis tuh cuma 1. Kalau teman-teman cuma milih 1 program ya cuma 1 doang, yang 2, 3, 4 kosongin. Tapi kalau memang teman-teman milih 4, ada 4 ranking, teman-teman tulis semua ya. Jadi asumsinya aku cuma milih 1 di sini, tapi itu really bad. Jangan sampai cuma milih 1 karena rugi bayar 900 krona kok cuma milih 1. Kalau gagal ya gagal, nggak ada opsi untuk dapat beasiswa ini ya. Jadi jangan cuma milih 1, harus milih 4. Kamu akan dapat personal application number pas waktu daftar di University Admissions, itu biasanya 8 digit. Aku random aja nulis angka 1 sampai 8, oke? Next. Udah, gini doang. Yes, submit. Selesai. Jadi gampang banget formnya, nggak perlu mikir ya. Cuma hati-hati doang naruh si nomornya tadi, kodenya jangan sampai salah. Oke, kemudian yang keempat, kamu akan receive notifikasi tentang University Admissions. Tentang ini. Apa aku mau bilang? Maksudnya maaf ya, udah malam aku ngantuk. Jadi bilang bahwa kamu akan mendapatkan notifikasi tanggal 27 Maret kalau kamu lolos kampus atau lolos program, dan tanggal 27 April kamu akan mendapatkan surat cinta dari SI dan lolos beasiswa ini. Amin. Oke, kita bahas sampai ke sini. Siap? Akan panjang nih. Oke, sekalian aja kita bahas ya. Oke, kalau misalnya teman-teman masih bingung, ada hal yang mau ditanyakan, dan pasti ada yang ditanyain, jangan lupa baca FAQ. Kita baca bareng-bareng kalau teman-teman mau ya. Aku minum lagi kopinya. Oke. So, pertanyaannya, apakah aku bisa apply master program di Swedish Institute? Jawabannya tidak, karena SA itu bukan nama kampus. Jadi apply-nya di University Admissions, oke? Kemudian, apakah aku bisa apply apa aja master program dan mendapatkan beasiswa SI? Jawabannya enggak. Kamu harus milih program yang ada di PDF yang tadi udah aku lihatin ya. Kemudian, bagaimana cara apply master? Caranya di universityadmissions.si. Aku kadang kalau baca soal-soal kayak gini teman-teman, aku yakin soal-soal ini muncul ya karena banyak yang nanya gitu, dan akhirnya dijadiin general questions gitu. Jadi, oke. By the way, aku nggak tahu teman-teman udah nonton videoku yang lain atau belum, cuman aku mau ngasih informasi bahwa panitia University Admission sama panitia SA itu 2 entity yang berbeda, 2 organisasi yang beda. Makanya orang suka ketuker-tuker apply kampusnya itu di SI atau di University Admission sih gitu. Makanya muncul pertanyaan kayak gini.
Ketika aku punya masalah aplikasiku di University Admissions, aku perlu nggak sih info ke SI? Jawabannya nggak perlu. Kamu tanyanya ke University Admissions karena itu panitia yang beda gitu ya. Kemudian, bisakah aku mengganti rankingku dan apakah itu berdampak kepada aplikasiku? Dia bilang kayak gini, kamu tuh nggak perlu nginformasiin kita kalau kamu mengubah ranking yang baru. Kamu hanya perlu komunikasiin itu di University Admissions. Namun ya, yang perlu diingat adalah kalau misalnya University Admission itu harus mengevaluasi ulang berkas kamu, itu barangkali nanti terlambat gitu. Dan padahal diumumkan pengumuman lolos kampus tidaknya kan 27 Maret. Kalau kamu terlambat ya di proses dokumenmu gara-gara kamu ngerankingnya telat, maka nanti kamu tidak akan dipertimbangin sama beasiswa SI. Jadi pastiin kamu jangan mengubah ranking melebihi deadline yang ditetapkan. Oke? Kalau aku misalnya telat nih daftar University Admissions, bisa nggak apply SI Scholarship? Jawabannya tidak bisa. Kamu harus apply kampus di periode 15 Oktober sampai 15 Januari 2025. Oke, tentang fee nih, apakah aku perlu bayar fee? Jawabannya enggak. Apply beasiswa enggak bayar fee. Yang bayar fee itu adalah daftar kampus 900 krona. Dan ini tuh untuk siapapun yang daftar kampus harus bayar. Gitu. Jadi tidak hanya untuk orang Indonesia doang. Siapapun yang daftar di kampus Swedia bayar. Dan uang itu masuk ke pemerintah, biaya pendidikan, nanti untuk gaji-gaji karyawan, gaji guru, gaji dosen, dan lain-lain gitu. Makanya bayar ya. Bagaimana cara bayarnya? Hubungi University Admissions itu sampai kayak gitu ya. Jadi bukan urusan SI. Kemudian apakah uangnya akan dibalikin kalau aku lolos SI? Jawabannya enggak. 900 krona itu uang modal teman-teman. Jadi uangnya enggak boleh kamu tagihkan ke SI. Apakah aku perlu menginformasikan ke SI kalau aku udah bayar application fee? Jawabannya enggak perlu. Kemudian application number. Ketika aku udah submit oke, dia cuma ngasih tahu di sini ketika kamu udah submit aplikasimu di master program di University Admissions, kamu akan dapat personal application number, dapat satu nomor aplikasi sebanyak 7 sampai 8 digit dan itu nomor itu teman-teman harus simpan dengan baik, harus ingat harus selalu dimasukkan ke form-form yang membutuhkan. Jadi kadang kalau daftar kampus harus masukkan nomor itu atau tadi form untuk ngasih tahu SI bahwa kamu daftar ini kan ada masukkan nomor kan 8 digit tadi. Jadi ini nomor ini akan berguna selamanya. Oke? Kemudian dokumen apa yang perlu aku submit? Jawaban dia, dokumennya menyesuaikan program yang kamu lamar. Jadi SI tidak berurusan, tidak diminta dokumen apapun. Jadi cek di universityadmissions.si, cek program kamu. Kalau dia minta IELTS, kirim IELTS. Tentu dia minta IELTS by the way. Maksudnya sertifikat bahasa Inggris. Kalau dia minta surat rekomendasi, kirim surat rekomendasi. Jadi cek programnya masing-masing because every program has different requirements gitu ya. Kemudian, kalau misalnya hasil tesku terlambat nih yang bahasa Inggris dan ngirim ke University Admission-nya terlalu terlambat, apa yang harus aku lakukan? Please jangan infokan ke SI, tapi infoin ke University Admissions gitu. Jadi nggak urusannya sama SI ya, urusan dokumen-dokumen ini. Kemudian, sekarang aku lagi tinggal di negara yang tidak eligible dengan SI. Boleh? Bolehkah? Gitu. Jawabannya gini, kalau teman-teman orang Indonesia lagi tinggal di Rusia, boleh daftar. Teman-teman orang Indonesia daftar di Malaysia, lagi di Malaysia, boleh daftar. Jadi bukan tentang kamu tuh berada di mana, tapi yang penting kamu adalah warga negara dari eligible countries gitu ya. Kemudian, dapatkah aku mendaftar SI Scholarship for Global Professionals dan Pioneering in STEM? Jawabannya boleh. Jadi teman-teman, kalau memang program-program yang di PDF itu ada beririsan dan sama, teman-teman boleh daftar kedua-duanya. Bahkan ya, intinya boleh daftar dua-duanya, namun nanti dipastiin kamu hanya akan keterima salah satu doang, nggak mungkin dapat dua-duanya. Beasiswanya pasti akan dikasih salah satu doang. Oke, jadi intinya teman-teman harus berstrategi mana yang taruh di ranking 1, mana yang taruh di ranking 2, karena bisa jadi list program yang ada di STEM ini nggak ada di list program yang di Global Professionals kan.
Jadi memang harus berstrategi sih. Karena kamu hanya akan dipertimbangkan lolos STEM ini kalau kamu daftar jurusan yang ada di STEM ini gitu. Kalau nggak di STEM ini ya nggak bisa. Ya, semangat. Intinya boleh daftar dua-duanya. Oke, aku sedang mengupayakan gitu. Aku daftar beasiswa lain nih. Boleh nggak sih aku daftar SI juga? Jawabannya boleh. Malah disarankan teman-teman juga nggak cuma bergantung di beasiswa SI ini doang. Harus coba beasiswa lain karena ini sangat kompetitif nih. The competitions for SI scholarships is very high gitu. Kemudian aku punya dual citizenships. Ini nggak berlaku buat Indonesia, nggak perlu dibahas. Kemudian, apakah ada beasiswa untuk bachelor? Nggak ada. Apakah ada beasiswa untuk single courses, exchange, dan study visit atau partisipasi di conference? Jawabannya nggak ada. Pasti ada yang nanya ya, SI aku butuh nih dikasih beasiswa konferensi. Ternyata nggak ada. Apakah juga kamu menyediakan beasiswa untuk PhD atau postdoctoral research in Sweden? Jawabannya enggak. Namun informasi yang berikutnya adalah sebenarnya teman-teman, kalau kamu kuliah S3 di Swedia itu nggak perlu beasiswa karena kamu akan digaji gitu. Jadi makanya nggak perlu beasiswa. Oke, kan dapat gaji. Lanjut. Aku tiba-tiba kepikiran mau jelasin lebih lanjut. Jadi aku ulangin lagi, PhD di Swedia itu kayak pekerjaan. Teman-teman nanti harus masuk ke portal kampus, harus melihat list of vacancies-nya di sana, terus daftar kayak jadi pekerja kampus gitu. Jadi kamu tetap sekolah S3, melakukan riset, kemudian juga bantu ngajar profesornya, kayak gitu kayak di Indonesia, tapi bedanya kamu digaji dan kamu menjadi pekerja statusnya plus student at the same time. Kemudian aku sekarang lagi kuliah nih master di Swedia, boleh nggak aku apply SI di second year? Jawabannya enggak. Kamu nggak eligible karena posisi kamu udah jadi mahasiswa. Kemudian aku perlu nggak sih ngelampirin bahasa Inggris atau GPA gitu? Jawabannya tidak, karena SI nggak pernah minta sertifikat bahasa Inggris. Yang minta sertifikat bahasa Inggris adalah kampus, oke? Okay? Termasuk informasi tentang GPA itu nggak ada, tergantung kampus kamu di mana kamu daftar. Kemudian, why do applicants have to be liable to pay tuition fee? Kenapa kok aku harus bayar tuition fee? Ini banyak nggak paham soalnya. Nah, di sini tertulis bahwa ini bukan berarti kamu harus bayar tuition fee, tapi maksudnya adalah nanti kalau kamu udah keterima, kamu akan dibayarin tuition fee-nya. Gitu loh. Artinya tuh kamu hanya harus punya kewajiban bayar, tapi nanti yang bayarin SI. Uangnya nggak masuk ke rekening kamu. Karena apa? Karena ada beberapa negara ya yang bukan bagian dari EU gitu ya. Itu dia bilang, oh, karena teman-teman negara citizen yang dari yang bukan dari EU atau IE atau Switzerland itu harus bayar tuition. Makanya untuk orang Eropa nggak boleh daftar beasiswa ini karena mereka gratis kuliahnya. Jadi buat orang-orang yang kuliahnya harus bayar sih. Gitu ya, jangan salah paham. Intinya kamu nggak harus bayar SPP kalau lolos beasiswa ini. Kemudian, kapan pendaftarannya dan bagaimana cara daftarnya? Pertama, buka University Admissions, klik link di sini. Pendaftarannya dari 16 Oktober, dia bilang sampai 15 Januari. Pilihnya yang autumn semester 2025, jangan sampai salah pilih juga karena ada yang dia itu summer gitu ya. Oh, kok summer? Spring. Ada yang spring semester. Jadi teman-teman jangan salah pilih. Oke. Kemudian teman-teman harus ngisi form yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara aku submit dokumennya? Ya udah, intinya daftar kampus, habis itu isi form. Udah kita bahas diulang-ulang terus ya. Ulang 2 kali. Kemudian apakah aku boleh defer kalau aku dapat beasiswa? Jawabannya tidak. Jadi kalau kamu memang udah tahu tahun depan gak bisa kuliah di Swedia dengan alasan tertentu, lebih baik jangan apply, apply-nya tahun berikutnya aja.
Kalau aku dapat pertanyaan gimana nih masih bingung, teman-teman tanya di sini. Ya, tapi dia tuh sampai bikin form gini loh. Pastiin kamu udah baca, pastiin kamu udah baca ini, bacaan ini. Gitu. Jadi aku nggak tahu teman-teman akan nanya apa nih kalau misalnya nggak ngerti. Pertanyaan apa ya bikin nggak ngerti? Jadi seperti yang aku bilang, ini tuh udah sangat clear ya bahwa beasiswa ini memang diperuntukkan untuk perempuan yang ada di STEM, yang dia punya jiwa kepemimpinan, yang dia punya rencana dan telah melakukan berbagai aksi untuk mengatasi masalah-masalah global dan punya rencana untuk pulang ke Indonesia dan menciptakan impact yang lebih besar. Jadi teman-teman harus tonjolkan itu di dokumen kampus yang teman-teman lamar. Gitu sih. Oke, thank you so much udah listening to these videos and see you again in another video. Ciao!